Hello everyone, how are you today? Hello Miss, I'm fine. Okay, I hope you in good condition because this bad condition about COVID-19 makes me and you all stay at home, stay safe, stay healthy, and stay positive everyone. Before we continue our lesson today, we have to start with pray together. Let's pray begin. Finish. Today we are talking about narrative text, right? Yes, Miss. Okay. Before that, I want to tell you about the purpose of this material. With this material, we can know about the definition of narrative text, the structure of narrative text, the purpose of narrative text, the general structure, and the characteristic of narrative text. Anybody know what is the narrative text? Ada yang tahu apa itu narrative text? No, Miss. Okay. Narrative text. What is narrative text? Narrative text is a story with complication or problematic events, and it tries to find the resolution to solve the problems. The purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Jadi, yang dimaksud dengan teks naratif itu adalah sebuah cerita yang memiliki komplikasi atau problematika dan mencoba untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, tujuan dari adanya teks naratif teks ini adalah untuk menghibur para pembaca atau penulis. Itu. Dan biasanya di akhir dari sebuah teks naratif itu ada yang dinamakan dengan moral value atau amanat. Jadi kita bisa memetik amanat dari sebuah teks naratif. Nah, yang berikutnya itu adalah general structure of narrative text. Yang pertama is orientation. Nah, orientation is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Jadi di orientasi ini itu dibuka dengan paragraf pembuka yang di mana dia itu bercerita tentang tentang tokoh, di mana, kapan, dan apa yang terjadi pada cerita tersebut. Itu kayak menjawab pertanyaan 5W 1H gitu-gitu. Itu kayak pengenalan. Yang berikut adalah komplikasi. Nah, di komplikasi ini mulai muncul masalah atau peristiwa yang terjadi dalam cerita tersebut. Yang berikut adalah resolution. Nah, resolution ini adalah pemecahan masalah. Jadi penulis cerita tersebut sudah mulai menemukan titik atau cara untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada cerita tersebut. Yang berikut adalah language features. Language features itu kata lainnya itu adalah karakteristik atau ciri-ciri dari narrative text ini. Yang pertama itu adalah using simple past tense. Ada yang tahu kenapa narrative text itu menggunakan past tense? Karena cerita lampau. Bentar. Ya, kenapa menggunakan simple past tense? Itu dikarenakan cerita naratif itu adalah sebuah cerita yang terjadi pada masa lampau, dan semua kejadian yang terjadi pada masa lampau itu wajib atau harus menggunakan kata kerja past. Bentuk tensesnya itu bentuk kedua atau bentuk past. Ada dua jenis past tense itu. Yang pertama irregular sama regular verbs. Nah, kalau yang regular itu cukup menambahkan ide setelah kata infinitif. Misalnya
play. Nah, tambah ed jadi play gitu. Nah, yang kedua itu irregular. Kalau irregular itu sedikit lebih susah daripada regular karena dia itu tidak beraturan. Yang kedua itu adalah using action verbs. Nah, using action verbs ini maksudnya itu adalah menggunakan kata kerja aksi atau kata kerja tindakan kayak when, walk gitu. Yang berikut adalah conjunction. Nah, conjunction ini adalah kata penghubung waktu gitu. Misalnya then, soon, before, after. Nah, yang berikut adalah using direct speech. Nah, using direct speech ini maksudnya adalah menggunakan menggunakan kalimat langsung diungkapkan oleh si tokoh gitu. Misalnya, you should go now. Kata Laras, berarti Laras mengucapkannya secara langsung. Yang berikut adalah dia juga selain menggunakan direct speech, dia juga menggunakan indirect speech. Itu kata lain dari itu lawan dari direct speech. Itu adalah kalimat tidak langsung. Misalnya gini, Laras mengatakan bahwa TV pergi ke sekolah kemarin. Berarti itu bukan informasi dari TV kan, tapi itu melalui si Laras. Itu secara tidak langsung. Itu. Terus yang berikutnya adalah using adjective. Using adjective ini maksudnya adalah menggunakan kata kerja sifat. Misalnya beautiful, old, young, pretty, and so on. Next is adverb. Nah, menggunakan adverb atau kata keterangan, misalnya happily, careful, and so on. Here is types of narrative text. Itu artinya adalah, itu maksudnya ada jenis-jenis narrative text, ada fairy tale, folktale, myth, fable, legend, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan membahas satu jenis teks salah satu jenis teks yang merupakan contoh dari narrative text yang berjudul Snow White. Nah, Snow White ini merupakan ini adalah title, judul dari teks naratif ini. Nah, yang dari From Once Until Died itu dinamakan orientasi. Tadi ada yang masih ingat apa itu? Di orientasi itu ada apa aja? Halo? Halo? Ya, Miss. Tadi di orientasi itu ada apa aja? Apa tuh? Orientation itu tadi adalah menjawab pertanyaan when, where, and who, and who. Yaitu kapan, di mana, dan siapa yang akan diceritakan dalam cerita tersebut. Nah, begitu. Nah, yang berikutnya itu adalah complication. Complication itu adalah mulai muncul masalah atau problematika. Gitu. Yaitu dari from one day, after, until, and felt asleep itu. Dan terakhir adalah resolution. Resolution itu dari mind well until happily ever after. Dari teks ini mungkin ada yang mau ditanyakan. Setelah ini kita akan Miss akan menyuruh kalian untuk menceritakan kembali teks yang ada, yaitu teks tentang Snow White ini. Lebih ke storytelling, kalian akan disuruh satu-satu bercerita ulang mengenai teks yang telah dibahas. Jadi sebelum pembahasan, alangkah lebih baiknya kalian bertanya dulu berkaitan dengan teks ini. Storytelling singkat, Miss. Ya. Storytelling singkat berdasarkan pemahaman kalian tanpa menghilangkan makna atau tujuan dari teks ini. Gitu. Baik, Miss. Nggak ada yang mau bertanya? Bedanya naratif dengan recount apa, Miss? Oh, mantap. Nah, kalau naratif itu adalah sebuah cerita fiktif. Dia itu tidak benar-benar terjadi. Yaitu hanyalah fiktif. Dia hanya hasil rekayasa dari si penulis. Nah, sementara si recount itu adalah cerita pengalaman dari si penulis. Misalnya, waktu saya kecil itu saya pernah begini, itu merupakan recount. Nah, kalau si
naratif itu cerita yang tidak benar-benar terjadi, itu adalah hasil rekayasa dari si penulis. Berarti sama-sama menggunakan simple past tense ya, Miss? Iya, mereka sama-sama menggunakan simple past tense gitu. Cuman tadi naratif itu kan dia itu rekayasa, cerita rekayasa gitu. Kalau si recount itu cerita yang benar-benar terjadi tetapi terjadi di masa lampau gitu. Tadi yang bertanya siapa ya? Saya, Miss. Terima kasih, Miss. Oh ya udah, Indri ya. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada, Miss. Cukup. Jika tidak ada yang bertanya, Ibu beranggap bahwa kalian telah memahami apa yang Ibu paparkan hari ini ya, anak-anak. Iya, Miss. Nah, sebagai penugasannya, Ibu meminta kalian menceritakan ulang cerita tentang Snow White yang telah kita bahas secara singkat using your own words. Berarti menggunakan kalimat kamu sendiri tanpa mengurangi tujuan atau makna dari cerita tersebut secara utuh. Menggunakan kata-kata sendiri, gitu. Siapa mau pertama? Sekarang, Miss. Saya, Miss. Indri Pratiwi ya, oke. Silakan Indik. Saya mulai ya, Miss. Mulai ya. Snow White. Once upon a time, there lived a queen and her mirror. One day, the queen asked the mirror, who is the prettiest one is the world. Maaf, Miss. Ya, nggak apa-apa. Ulang lagi. Serius ya. Iya, Miss. Maaf. Saya mulai lagi, Miss. Ya. Once upon a time, there lived a queen and her mirror. Serius, One day, nanti nilainya juga nggak serius kalau nggak serius. ya, Miss. Once upon a time, there lived a queen and her mirror. One day, the queen asked the mirror, who is the prettiest on the east world? The mirror answered that a girl with rose lips, white skin like the snow. It is Snow White, the prettiest one. Videonya di on ya. Iya, Miss. The queen angry and she appointed a husband to kill Snow White in the woods. The husband didn't kill Snow White, but let her escape. Snow White found a hut and decided to sleep there, not knowing that the sleep in the dwarf's hut. When the dwarfs, they were surprised that the girls slept some of their beds, but because Snow White cleaned their home, they decided to keep Snow White with them. The queen that knew Snow White still alive decided to kill by herself. She gave poisonous apple to Snow White that causes her to die. The dwarfs were all sad. Then a wandering prince passed and saw Snow White and her beauty. He kissed Snow White and she came back to life. The prince and Snow White then lived happily ever. Enough. Thank you, Miss.
Oke, terima kasih Indri. Jadi intinya cerita itu tentang apa? Apa yang kamu dapat dari itu? Moral value-nya apa? Amanat untuk kehidupan kita apa? Halo? Indri masih bisa dengar saya? Halo? Iya, Miss. Jadi amanat yang bisa kita petik dari cerita tentang Snow White itu apa? Amanat pesannya itu apa untuk kita? Dan Apa? tetap berbuat Tetap berbuat baik kepada siapapun, begitu? dan jangan iri. Oh, Oke, terima kasih Indri. Yang ke berikutnya, Baik, Miss. Raden ya. Are you ready, Raden? Ya, Miss. Oke, storytelling ya tentang Snow White yang telah kita bahas sama-sama tadi. Oke, Miss. Videonya di on. Oke, bentar ya, Miss. Siap-siap dulu. Saya udah luinin. Oke, mulai ya. Oke, jadi sinopsis dari cerita Bukan sinopsis. Bukan sinopsis. Iya, bukan sinopsis. Itu Cerita, retell, menceritakan ulang cerita yang telah kita bahas tadi itu yang tentang Snow White. Yang kamu Oke. paham aja. Snow White is a beautiful princess. The Trinity by her stepmother who wants to kill her and become the pageants. But her plans is failed, and in the end she will be punished by the prince who married Snow White. Itu aja yang saya pahami, Miss. Oh, jadi menurut Raden Siti, apa amanat yang bisa kita petik dari cerita tentang Snow White? Kalau dari Indri tadi itu tidak boleh iri hati dengan orang lain dan tetap menjadi orang yang baik. Kalau menurut Raden gimana? Kalau menurut saya, terlalu Apa ulang? si ibu tirinya ini kan jahat, jadi hanya baik di depan saja. Jadi kita tidak boleh jahat begitu. Kalau jadi ibu tiri tidak boleh jahat begitu. Nggak boleh dong. Oke, baiklah. Oke, adik-adik, oke anak-anak. Ibu pikir itu saja yang perlu kita bahas pada hari ini. Semoga kalian selalu dijaga dan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa dan kita dijauhkan dari virus yang mewabah saat ini, itu virus corona. Tetap jaga kesehatan ya, jaga jarak, mencuci tangan dan rajin pakai masker, oke? Oke. Baik, Miss. Terima kasih. Okay, thanks for your participation today. See you when I see you. See you. Bye.